Jalani sesuai dengan kesepakatan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'usir rahmatan lil alamin, Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqq. Runtuh pula. Begitulah pondasi keimanan di dalam menghadapi segala percobaan dan tantangan hidup di masa yang akan datang. Hidup cuma hanya 2 hari saja. Hari yang pertama hidup di dunia, hari yang kedua adalah hidup di hari akhirat. Sedangkan hidup hari akhirat sangat ditentukan oleh hidup hari yang pertama. Kalau berhasil menjalani hidup di hari yang pertama, berarti menabung derita hidup di hari akhirat. Kita sebagai bangsa yang beragama masih diberi kesempatan untuk mengingat bahwa ada orang-orang yang belum sempat kita balas jasanya. Memang terlalu besar budi baiknya di mata kita. Kita numpang 9 bulan 10 hari di dalamnya, bukan di dalam mobil dan rumahnya, tapi dalam dirinya, perutnya, rahimnya. Berapa lama ia menahan rasa lapar, haus, dahaga, kadang-kadang meregang nyawa saat ia melahirkan kita ke dunia. Orang tua yang dulu kekar gagah perkasa, berjiwa satria pahlawan, melepuh kulitnya karena terik panas menyekolahkan kita. Legang terbakar matahari, keropos keriput tulang pipinya. Semua itu adalah sebuah gambaran bahwa perjuangan seorang ayah demi kebahagiaan anak-anak dan istrinya sampai hari ini belum selesai juga. Ditambah peristiwa demi peristiwa yang terjadi, misteri kematian pun beragam macam sebabnya. Yang jatuh dari pohon tangga yang tinggi gedung berlantai 2 korban kecelakaan lalu lintas, tidak sedikit juga yang hilang hanyut terbawa arus banjir besar tsunami negeri kita. Hampir setiap hari terbayang-bayang di pelupuk mata. Apa yang dapat kita balas?
Berapa banyak yang sempat mengirimkan makanan dan minuman, berharap bahwa makanan itu bisa membasahi kerongkongannya. Umul mahabatamnen, akan dicabutlah kehebatanmu di mata musuh-musuhmu, sehingga pada saat seperti itu orang-orang lain menganggapmu orang Islam enteng saja, umat Islam remeh saja, umat indah, cantik dan istimewa. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, silahkan gunakan maskermu, silahkan pasang maskermu, silahkan cuci tanganmu sebersih-bersihnya untuk menghindari diri dari COVID-19 ini. Apakah itu sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena masih banyak virus-virus yang lain yang belum kita maskerkan. Baginda menjawab, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Dan wahan itu lebih besar, lebih bahaya, bahkan lebih kuat akurasi pukulannya jika dibandingkan dengan virus COVID-19. Kenapa wahan itu lebih bahaya? Karena virus COVID wahan itu bisa membuat seseorang menjadi nekat dalam seluruh ruang hidupnya. Nekat berbuat, nekat berkata, nekat melakukan segala perbuatan-perbuatan yang nilainya tidak terpuji dalam agama. Umpamanya, kenapa seseorang gampang curi? Karena wahan di hatinya. Kenapa seseorang gampang caci maki? Karena wahan di dalam dadanya. Kenapa seseorang gampang korupsi? Karena ada wahan di dalamnya. Kalau dikaji, mencuri, caci maki, judi dan korupsi itu adalah perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dirinya dari surga dan mendekatkan dirinya menuju kepada neraka. Dan neraka itu adalah kobaran api yang sangat dahsyat. Kalau saja seseorang sudah terseret ke neraka, selesailah tugas COVID wahan. Dan beginilah cara kerjanya wahan, mengantar seseorang dari dunia menuju kepada neraka. Kira-kira mana lebih hebat daripada virus 19? Kalau penyakit virus 19 pembunuh dunia, kalau penyakit COVID wahan pembunuh dunia wal akhirah. Saudara-saudara, ini adalah merupakan analisa sosial bahwa suatu ketika nanti akan datang di tengah-tengah kita, di mana umat Islam ini dihantam, diserang dari berbagai macam penjuru, menghantam dia. Agama didangkalkan, akidah dirusakkan, peradaban dan kebudayaan dihancurkan, makanan dan minuman diracuni, pakaian demi pakaian ditelanjangi, ulama-ulama dikriminalisasi, para dakwah dan dai diintimidasi, yang curi ayam walaupun berjauhan disikat habis-habisan, sedangkan yang di depan matanya walaupun miliaran didiamkan. Dari berbagai macam arah, dengan berbagai macam kekuatan disikat habis-habisan. Pokoknya umat Islam itu sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam remeh, umat Islam kecil, umat Islam bukan siapa-siapa, umat Islam tidak ada apa-apanya. Kondisi sosial ini akan datang di tengah-tengah kita. Wahai umat Islam, demikianlah analisa sosial yang telah dianalisakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menyuarakan Islam. Hari ini kita masih bisa bersyahadah, duduk bersimpuh, bersujud di hadapan la ilaha illallah. Yang menjadi pertanyaan, apakah anak-anak generasi kita di masa yang akan datang, mampukah mereka menadahkan tangannya ke langit, memanggil Tuhan la ilaha illallah? Islam hari ini telur di ujung tanduk. Islam hari ini lilin di tengah-tengah hembusan angin. Apakah 2 tahun 5 tahun ke depan anak-anak bangsa kita mampukah mereka
mereka berkata, Allahumma ghfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu a'lam bissawab. Akan bagaimanapun Aceh Timur, akan bagaimanapun kota besar Banda Aceh, akan bagaimanapun kota Sabang yang kita cintai ini, Al-Quran belum pernah menjanjikan bahwa Islam akan abadi di kota Sabang. Islam akan kekal di kota Sabang. Tapi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Islam ini bakal gulung tikar di kota kita. Islam ini akan gulung tikar di desa kita. Kalau pemimpin-pemimpin dan seluruh lapisan masyarakat tidak mau memeliharanya, bahkan sekaligus tidak mau mewariskan Islam ini kepada anak-anak generasi kita, sesegera mungkin mari, ayo daftarkan anak-anak kita di pemondokan-pemondokan yang selalu dijaga oleh iman dan Islam. Boleh pendidikan ini membuat anak kita dan diri kita sendiri lama lebih lama tambah pinter, tapi hanya iman dan Islam yang membuat kita, anak kita menjadi benar. Soal pembangunan negeri ini bukan hanya cuma dibutuhkan orang-orang yang pintar, tapi jauh lebih penting dibutuhkan orang-orang yang benar. Kalau rakyat, masyarakat bahkan lebih senang menerima orang-orang yang benar walau tidak terlalu pintar, ketimbang orang pintar tapi tidak benar, pintar tapi tidak benar. Sudah lama rasanya rakyat ini dibikin susah oleh orang-orang yang pintar tapi tidak benar, pintar tapi tidak benar. Hanya kebenaran yang bisa membangun bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan generasi di masa yang akan datang itu sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita bangsa Indonesia yang kuat dan kokoh, rakyat Aceh yang hebat, masih punya kekuatan. Sing-singkan lenganmu, ayunkan langkah kakimu, derapkan barisanmu, aturkan saf yang rapat. Mari kita bersyahadat, membentuk sebagai kepribadian hidup dari segala keterpurukan menuju kepada sikap hidup yang bermoral dan berakhlakul karimah. Dengan momentum Lebaran Idul Adha pagi ini, mudah-mudahan dapatlah kita simpulkan hanya dua pesan saja. Yang pertama, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada bangsa dan negara dengan dasar nilai-nilai iman dan Islam. Yang kedua, perhatikanlah pendidikan anak kita, anak bangsa, anak saudara kita dalam tiga dimensi pengetahuan yang pokok. Pertama, persoalan akidahnya, yang kedua persoalan ibadahnya, dan yang ketiga persoalan akhlakul karimahnya. Daftarkan anak-anak kita di tempat-tempat yang menjanjikan keimanan dan keislamannya. Hanya ini saja dua pesan, mudah-mudahan dapatlah mewarnai hidup kita, terpantul sejak dari dunia sampai ke akhirat dengan pantulan sinar kemuliaan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari berdoa. Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada semuanya, dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf
doakan saya agar diberi keberkahan dan dari kota Sabang menuju ke Aceh Timur, insya Allah mohon doa dan keselamatan saya. Sekali lagi terima kasih atas Allah yang ajmain. Abang pelan pelan lurus saya dulu.